Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Aswaja Nesia TV dalam program Tora. Kita menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Pak kita dan Bapak Usman Makruhin. Malam hari ini agaknya berbeda dari pakaian Pak Ika ini memakai hitam-hitam, bahkan sahabat Usman memakai hitam biru dan saya memakai putih-putih. Namun walaupun berbeda-beda, hati kita selalu sama dalam program Ora The Podcast Ramadan. Oke, malam hari ini kita akan membahas kaitannya dengan puasa, industri, dan musik. Nah, apakah ini berkaitan? Mari kita bahas bersama-sama. Sudah hadir dua narasumber yang akan membahas kaitannya dengan materi itu. Yang pertama jadi gini, kita akan memulai di musik dulu. Jadi musik yang disebut dengan musik religi itu sebenarnya musik yang berbau bahasa Arab atau tidak? Karena seperti kita ketahui dalam lagu pop atau band-band pop di Indonesia seperti Ungu, kemudian ST12 dan lain-lain, itu terdapat lagu-lagu religi namun memakai bahasa Indonesia. Kemudian ada juga ini band legend atau qasidah legend yaitu Nasidaria ya. Saya itu juga mengumandangkan lagu-lagu kaitannya dengan Ramadan. Banyak sebenarnya, ada lagu Opi, kemudian ada Haddad Alwi dan lain sebagainya lah. Nah, tentu ini perlu pemaknaan agar lurus ya. Sebenarnya musik religi itu musik yang seperti apa? Oke, saya mintakan dulu kepada Pak Hamidullah. Bisa, monggo. Ya, berkaitan dengan musik ya, saya tidak pelaku musik tapi banyak bergaul dari kecil dengan para musisi maupun para seniman. Musik itu sebenarnya kan macam-macam ya, ribuan ya, bahkan satu grup band itu melahirkan genre baru. Ya, ada pop Melayu, keroncong ya, gangi, ada rock, blues, ada metal, hard rock dan seterusnya. Sebenarnya religi di situ itu tidak hanya dimaknai yang berbau Arab ya, tetapi kita harus bisa memetakan mana yang Arab dan mana yang Islam ya. Karena religi di sini kan maksudnya kan religi agama Islam gitu ya. Maka tidak selamanya musik-musik yang liriknya itu bahasa Arab itu religi. Coba kita tengok di daerah yang Yahudi atau Kristennya tinggi, misalnya di daerah Timur Tengah, Lebanon, Syria dan seterusnya ya. Itu lagu-lagu di gereja juga lagu-lagu berbahasa Arab gitu loh lah. Ini kalau kita nggak paham kan nanti dikira itu lagu Islam, itu lagunya orang Kristen, bisa membedakan. Musik sebagai budaya. Nah ya, musik sebagai budaya dan musik sebagai sebuah ideologi ya, karena musik ini tidak terlepas dari ideologi yang melatar belakanginya. Nah, dalam konteks di Indonesia, yang dimaknai umum publik itu kan musik religi itu ya musik-musik yang berbahasa Arab ya, atau liriknya itu menggunakan ya misalnya Nisa Sabian. Itu pasti orang menganggap, oh ini musik gambus, ini musik religi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat grup-grup yang lain misalnya sebut saja grup slang ya yang saya amati sejak kecil, itu kan Bim Bim dalam suatu acara ya, itu talk show gitu di satu channel TV pernah ditanya saat Ramadan kayak gini, Mas Bim Bim kok gak pernah buat album religi ya? Bim Bim jawab dengan sederhana, semua lagunya slang itu lagu religi. Nah ini menarik sebenarnya, artinya pesan-pesan Bimo Setiawan Al-Mahzumi atau Bim Bim ini lewat lagu-lagunya ya, karena kebanyakan yang menciptakan lirik dan lagunya slang itu Bim Bim ya. Itu adalah religi ya. Saya mencontohkan lagu Sedekah ya. Nah, jadi lagu Sedekah itu di situ ada salah satu lirik, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Nah ini kan religius banget gitu loh. Artinya religi itu tidak termaktub eksplisit di dalam teksnya, tapi substansinya. Karena ini jelas
dari suatu hadis kan bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Yadul ulya khairum min yadis sufla kan gitu ya, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah atau yang memberi. Bahkan selain dengan eh, gaya sastrawinya, tangan kanan itu memberi, jangan sampai tangan kiri itu tahu gitu. Artinya kita sedekah itu gak usah disiar-siarkan, gak usah dipublikasikan. Kalau bisa tangan kiri jangan sampai tahu. Nah ini kan sangat religius sekali ya. Begitu pula dengan lagu-lagu yang lain ya. Aku tak bisa, kemudian lagu apa namanya seperti para koruptor dan seterusnya. Nah, sebenarnya syarat akan nilai-nilai religi yang itu lebih kepada substansi makna tersiratnya, bukan tersuratnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan lagu-lagunya yang misalnya bertemakan sholat, ibadah puasa, kemudian haji, nah itu religi bagi Indonesia. Tetapi ini juga tidak terlepas dari yang namanya industri, karena mau tidak mau musik tidak bisa berkembang biak selain ada industri. Ini era-era yang terdahulu ya, karena dulu kan sebuah grup band manggung ataupun terkenal itu memang lewat mayor label, sebuah rekaman besar atau sebuah produser besar. Tapi sekarang era serba digital, orang bisa menjadi musisi sekejap seminggu hanya dengan membuat akun YouTube melalui cover-cover lagu. Nah, ini kan saya kira industri kreatif kita mulai terbuka lebar, tidak hanya pada mayor label. Kalau dalam penerbit ya penerbit yang besar gitu ya, tidak indie publishing seperti itu. Jadi saya kira lagu religi itu ya lagu yang substansinya mengajak kita itu untuk dekat dengan Tuhan. Itu religi menurut saya, bukan lagu yang berbahasa Arab gitu loh ya. Jadi saya kira secara sederhananya seperti itu. Ya. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ita, bahwasanya sekarang untuk menjadi artis itu atau sebagai pemusik itu tidak harus membuat lagu dan lain sebagainya, cukup dengan membuat akun YouTube kemudian mengcover lagu juga sudah bisa menghasilkan pundi-pundi yang ataupun di industri kita. Nah, beberapa hari kemarin terdapat kasus juga orang yang mengcover lagu kemudian dia memparodikan dari band-band ini dan mendapat respon yang sangat negatif daripada netizen. Ini kan artinya tidak selamanya yang mengcover itu juga baik. Artinya apa ya istilahnya ya tetap ada dari sisi kekurangannya lah. Nah kira-kira menanggapi hal ini sahabat Usman seperti apa? Ya, terima kasih sahabat Ulfi. Tadi kalau menanggapi tentang apa ya cover lagu, khususnya tadi cover lagu religi ataupun bukan, itu kan sebenarnya kreativitas daripada para kreator YouTube ataupun para pegiat media sosial. Nah, masalahnya ini terkadang para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini mereka mengcover lagu justru diparodikan. Ini kan menjadi hal yang harus tidak dilakukan atau harus dihindari. Karena apa? Karena jelas itu sangat merugikan bagi pembuat ataupun musisi yang membuat lagu tersebut seperti itu. Nah, adapun kalau kita menilai bagaimana orang yang ataupun konten kreator yang mengcover itu asal berizin daripada yang membuat dan juga tidak melanggar koridor daripada lagu-lagu tersebut, itu kan tidak masalah. Malah justru lagu-lagu yang original itu malah terkadang kalah dengan lagu-lagu yang di cover kan seperti itu. Jadi asal tidak diparodikan, tidak menjelekkan atas nama baik yang menciptakan lagu, itu kan menjadi kreator tersendiri seperti itu. Nah, ini sebagai informasi saja bahwasanya sahabat Usman ini ya fans dari musik atau band legendaris Linkin Park. Kemudian harusnya sudah meninggal. ya. Tadi bahas tentang musik religi itu malah justru saya kan lebih kepada musik-musik yang dari barat, entah. Linkin Park ini gimana? Kira-kira ada musik religinya nggak? Kalau tadi yang dikatakan Pak Ibda sebenarnya kan tidak melulu ataupun tidak menyoal tentang
tersuratnya kan judulnya, Ya, yang penting benar. tersiratnya itu apa namanya, memiliki arti yang sangat mendalam atau memiliki nilai-nilai pembelajaran di dalamnya. Itu kan termasuk album religi. Wah, justru musik-musik dari apa namanya, grup band barat itu justru sangat albumnya religi-religi sekali, karena kalau kita translate ataupun kita tahu arti daripada lirik lagunya Mendalam. itu kan iya mendalam sekali seperti itu. Baik, ini Pak Ikta juga fans dari Metallica ya. Dia nonton ketika Metallica konser di Jakarta. Jadi gimana ini Pak Ikta? Metallica ada musik religinya enggak? Kemudian tadi juga mohon tanggapannya kaitannya dengan fenomena cover-mengcover lagu ini Pak di Indonesia. Ya, kembali lagi, makna religi itu kan tidak hanya pada aspek liriknya, bahasanya, disiplin atau ideologi nadanya ya, tetapi lebih kepada pesan yang disampaikan kepada pendengar atau penikmat musik. Karena sekali lagi musik ini soal rasa ya. Musik ini soal seni. Seni ini tidak hanya ngomong skillful, ngomong tentang teknik, bagaimana olah vokal, bagaimana solmisasi, bagaimana apa namanya partitur nada ya, tetapi bagaimana seorang musisi ini memang menyuguhkan makna tersirat layaknya puisi. Jadi puisi itu bagi saya ya semuanya religius gitu loh. Lagu meskipun tidak berbahasa Arab ya itu religi gitu loh. Meskipun antara rasa Arab dengan non Arab itu beda ya, karena Ya, Arab dengan Islam itu beda ya. Religi dengan Arab beda. Makanya kalau kita melihat lirik-lirik lagu-lagu yang diciptakan oleh band-band rock yang legendaris itu atau metal yang legendaris, sebenarnya mereka memiliki makna tersendiri yang itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Kalau dalam Al-Quran kan ada asbabun nuzulnya seperti itu. Dan banyak sekali lagu-lagu itu sebenarnya tercipta dari kegiatan atau pengalaman religius gitu loh. Jadi banyak varian kalau kita membahas aspek religi di luar konteks bahasa ya, di luar konteks lirik misalnya. Nah, jadi sekali lagi mau Metallica mau Megadeth ya sempalannya karena Mbah Mustain keluar ya dari basis Metallica itu sebenarnya ya kalau liriknya itu mengarahkan kita mendekatkan kepada Tuhan, mengarahkan kita kepada kebaikan itu religi menurut saya. Mau itu berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa Jawa, selama lagu itu mengajak kita mendekatkan diri pada Tuhan itu lagu religi. ya, jelas. Karena sekali lagi, apa gunanya lagu bergenre Arab atau bernada atau berlirik Arab tetapi menjauhkan kita dengan Tuhan, itu tidak religius gitu kan. Artinya dia khianat kepada liriknya gitulah kira-kira ya. Beda lah kalau lagu lirik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang memang tidak ada unsur agamisnya, tidak ada teks-teks ataupun nuansa Arabnya, tetapi justru dia mendekatkan diri pada Tuhan. Misalnya tadi lagu sedekah ya, lagu sedekah karya Slank itu kan mengajak kita untuk berbuat tanpa harus menyiarkan kepada orang. Bahkan simbolisnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Lah ini kan religius sekali, kan tidak berbahasa Arab. Ya, Apakah ini tidak lagu religi? Ini sangat religius sekali. Itu contoh kecil ya. Belum lagi lagu-lagu yang lain. Nah kemudian lagu Ibu Iwan Fals misalnya, nah itu lagu religius sekali. Kan tidak ada bahasa Arabnya. Apakah itu tidak religi? Bagi saya sangat religius sekali ya. Bagaimana dia menghormati seorang ibu, bagaimana ibu itu memang simbolismenya dalam Islam, surganya aja di telapak kakinya gitu kan. Nah, saya kira ini juga sangat religius ya. Nah kemudian untuk mengcover, sebenarnya cover ini kan muncul sebagai ajang ekspresi sebuah musisi baik itu pendatang baru atau orang yang tidak punya lagu untuk mendesain ulang atau membungkus ulang lagu-lagu yang sudah ada dan disuguhkan kepada penikmat musik. Jadi penikmat dengan pecinta itu juga beda. Kalau pecinta musik itu memang fanatik, kalau penikmat ya dinikmati enak gitu loh, hanya enak tok gitu ya. Nah, sebenarnya musisi itu tidak mengcover ya. Saya pernah menulis itu. Yang namanya penulis itu ya menulis buku, bukan mereview atau meresensi buku. Sama seperti musisi.
Musisi itu yang menciptakan lagu, musik, bukan mengcover musik. Kalau dia masih mengcover musik ya itu pengamen bahasanya gitu. Karena dia menyanyikan Ya, ya. lagu-lagu yang sudah familiar, hanya nebeng tenar lah bahasanya gitu. Sama halnya seperti penyair. Penyair itu yang menciptakan puisi, membacakan puisi dengan puisinya sendiri, bukan hanya membaca dan mendeklamasikan puisi orang lain. Itu belum penyair ya. Ini menurut saya perspektifnya seperti itu. Nah, maka dalam konteks ini sebenarnya seorang musisi itu memang dari awal saya yakin berkiblat kepada musisi-musisi besar atau grup-grup band besar. Kita ingat zamannya Rhoma Irama itu sebenarnya dia mengembangkan atau terinspirasi dari Deep Purple. Bagaimana gerakan gitarnya sampai gitarnya dipotong itu sebenarnya kan juga terinspirasi dari Deep Purple. Jangan dikira Rhoma Irama itu menciptakan sendiri, enggak. Rhoma Irama itu menggabungkan orkes Melayu dengan rock sehingga menjadi dangdut gitu ya. Dulu kan tidak ada dangdut, tapi dari gubahan atau integrasi orkes Melayu dengan rock. Nah, sama halnya dengan misalnya Slank ya yang sudah terkenal ya. Slank itu sangat minded dengan Rolling Stone. Bahkan dulu waktu Bim Bim masih SMA, grup band namanya Cikini Stone Komplek ya. Karena terinspirasi dari Rolling Stone sehingga lagu-lagunya itu yang dibawakan dengan Rolling Stone. Tapi lambat laun kan dia ditinggalkan penggemar karena dia hanya mengcover gitu loh. Makanya dia membuat Slank itu dan itu lagunya sendiri ya. Ciptaannya sendiri bukan cover. Sama halnya dengan Dewa 19. Dulu sangat minded dengan Queen ya. Dewa 19 dengan Queen tapi lambat laun nah ngapain menyanyikan lagu orang-orang lain. Nah, makanya Dewa 19 mendeklarasikan sendiri dengan Dewa 19 dengan mencipta dan menyanyikan lagu-lagunya sendiri. Nah, saya kira untuk para coveris ya istilahnya ya, atau coverman Indonesia, ini kan dia hanya memburu dolar atau memburu tenar tanpa menciptakan sebuah karya. Karena sekarang apalagi industri kreatif terbuka lebar, kita bisa menciptakan lagu sendiri dengan instrumen tersendiri. Nanti kita tinggal mengupload di YouTube gitu loh. Dan ini sudah otomatis kita bisa mengklaim diri sebagai musisi, layaknya penyair sastra cyber ya. Bagaimana dia tidak harus dimuat di media massa, tidak dicetak di penerbit besar, baru sah disebut sastrawan, tapi bisa melalui puisi-puisi karyanya dimuat di Facebooknya, di Instagramnya, dia mengklaim sebagai sastrawan tidak masalah lah, it's okay. Sama seperti musisi-musisi, kalau tidak ingin menjadi coveris ya menciptakan puisi, menciptakan lagu. Saya juga sudah menciptakan lagu, meskipun saya tidak mendeklarasikan diri sebagai musisi gitu loh. Nah artinya kan nanti kan beda-beda ya, mana dia pencipta lagu, mana dia musisi, karena rata-rata musisi di Indonesia juga rata-rata ya, musik atau lagu ciptaannya yang dinyanyikannya, dipopulerkannya itu tidak ciptaannya sendiri, melainkan ciptaan orang lain. Jadi saya kira tinggal mengambil peran yang mana, mau kita menciptakan lagu sendiri, menyanyikannya sendiri dan menjadi sebuah grup atau solo karir. Nah saya kira ini pilihan, karena sekali lagi yang namanya musisi itu menciptakan lagu, bukan mengcover lagu. Kalau yang mengcover lagu itu ya mungkin masih belajar menjadi musisi lah, atau dia masih pengamen ya, karena dia hanya nebeng tenar dari lagu-lagu yang sudah populer, yang sudah dinyanyikannya atau di covernya. Dan tadi Mas Usman, sahabat Usman sudah ngomong ya, sebenarnya cover itu juga tidak bagus-bagus amat dengan aslinya gitu loh. Tentu kita harus jeli dalam menikmati cover, karena tidak semua cover itu sukses dan membuat lagu covernya itu lebih bagus dari yang di cover. Justru saya lebih suka menikmati yang lagu aslinya daripada covernya ya. Misalnya cover-cover Metallica hampir semuanya tidak ada yang sukses ya. Seperti contoh yang Cobra ya, itu juga tidak sukses. Begitu pula dengan genre-genre rock ataupun metal ataupun blues itu juga rata-rata ya gitu-gitu saja. Hanya saja kemasannya mungkin berbeda, ruang waktunya berbeda, sehingga penikmat lagu itu seolah-olah ini loh yang baru. Bukan, itu bukan yang baru, itu yang jiplaan itu ya, bukan yang asli. Ibarat buku hanya cetak ulang lah, gambarnya gitu. Dan rasanya akan berbeda ketika kita mendengarkan lagu yang asli dengan yang cover. Sangat berbeda ya. Ya mungkin ketika sound engineeringnya agak dikeraskan lah, mungkin itu terdengar agak enak, mungkin ya, terdengar agak baru, fresh, dengan kemasan baru, dengan video klip baru, sehingga seolah-olah cover ini lebih bagus. Justru menurut saya itu tidak bagus.
Saya yakin misalnya ada yang, dan ini contoh ya lagu yang judulnya Kalah ya, Slank itu. Menurut saya tidak ada musisi yang sukses dalam mengcover lagu Kalah dari Slank album pertama ya, 90 tahun 90 di album Sweet Sweet Hey Gadis Seksi. Sama seperti Enter Sandman ataupun Set Batro, Unforgiven, Tuhan. Nah, itu saya kira tidak ada yang sukses. Nah, ini membuktikan bahwa tidak semua lagu produk cover itu sukses ya. Hanya saja dia mampu menyeimbangi dan mencari karakteristik, sama seperti juri-juri Indonesian Idol atau The Voice ya. Dia kan disuruh mencari karakteristik distinguisi ataupun penyampaian yang berbeda dari lagu-lagu yang asli dari yang di cover. Jadi itulah kira-kira sekitar cover mengcover, karena saya juga mencintai ya cover-cover, tapi yang cover-cover yang memang dia tidak memiliki apa ya tujuan-tujuan yang merusak, tapi dia memang ya terinspirasi atau sekadar fan. Karena rata-rata yang mengcover itu ya sebenarnya fans gitu loh. Karena tidak mungkin orang menyanyikan lagu tanpa dia suka, karena ini soal seni, soal rasa, seperti itu Mas Rufi. Ya, oke, baik, terima kasih. Kemudian ini yang terakhir, sahabat Usman. Sekarang kan banyak ya, atau ratusan bahkan ribuan channel itu yang mengcover lagu ataupun musik dari band-band ternama, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Atau mungkin ini sahabat Usman pernah ini mengcover juga. Pernah mengcover nggak ini? Kalau saya pribadi ini sekadar hanya penikmat musik, Mas. Jadi kalau mengcover itu mungkin hanya saya nyanyikan sendiri. Kalau Pak Ya, Ibda ya. Tanpa diupload di YouTube ya. Ya tidak dideklarasikan bahwa saya ini musisi. Nah, saya sendiri sebagai penikmat. Artinya tadi dikatakan ketika ada cover lagu yang baru itu mungkin mereka fresh karena audio sistemnya ataupun video klipnya yang baru. Jadi kalau di mata penikmat itu memang mereka mencari yang kalau di YouTube ya viewernya banyak, pasti yang itu yang mereka putar itu seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih hanya belum pernah mengcover kemudian saya posting ataupun saya upload unggah itu enggak, tapi hanya sekedar untuk nyanyian sendiri seperti itu, Mas. Ya. Kalau pesan-pesannya buat coveris atau coverman ini tadi kata apa Ida? Kira-kira apa? Ya, kalau pesan-pesan buat para coverman ini yang jelas bahwa ketika kok itu hanya sekedar untuk sebagai inspirasi agar ada inovasi untuk menciptakan lagu itu tidak masalah kan, tapi ketika hanya stuck menjadi cover itu kan nantinya pasti akan tidak berkembang dan pasti nanti akan hanya numpang tinar tok seperti itu. Jadi harus ada inovasi agar bisa kemudian menciptakan lagu sendiri seperti itu, Mas Ulfi. Dapat menjadi musisi ya. Ya. Oke, terima kasih. Ini waktunya Pak Ida, seperti biasa Pak Usman. Terima kasih sekali karena telah memberikan informasi yang tentu informasi ini belum banyak diketahui oleh netizen ya. Terlebih ini memang eksklusif di Aswasanesia TV, khususnya dalam program-program. Dan terima kasih juga kepada sahabat atau penonton setia dari Aswasanesia TV. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan. Semoga kita dapat bertemu di pora-pora yang akan datang. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.